Maka itu kenapa orang-orang yang berbuat tidak benar tadi korupsi, was-was akan timbul muncul di dalam dirinya. Terakhir nih dok. Siap, Terakhir. siap. Ini tadi dokter bicara tentang rasa syukur. Nah, mungkin ya, ini saya tidak menyudutkan pejabat-pejabat kita ini kan dalam tanda kutip tuh masih banyak yang kurang bersyukur. Akhirnya mereka tuh korupsi. Mereka memakai uang yang haram. Nah, uang yang haram itu ketika mereka makan, itu apakah akan berdampak secara medis tuh ke tubuhnya sendiri? Dari makanan yang haram gitu tuh. Ini logikanya nih ya, saya pakai logika ya. Orang kan kalau sudah korupsi itu, kira-kira timbul rasa khawatir nggak? Orang korupsi timbul rasa khawatir dulu nggak? Kayaknya enggak ada dok ya. Kalau menurut saya bisa khawatir. Takutnya nanti KPK, takutnya jaksa ngorek-ngorek harta kita dari mana. Biasanya orang-orang yang korupsi akan timbul rasa khawatir dan kadang-kadang akan berusaha menutupi korupsinya dengan segala kebohongannya, dengan segala jabatannya digunakan untuk menutupi kekhawatiran itu. Karena orang yang korupsi akan merasa terkejar-kejar pada dirinya. Nggak tenang ya dok ya? Nggak akan tenang hidupnya. Aduh, nanti kalau saya diturun jabatan saya nanti KPK nih datang. Kan nggak cemas tuh. Kalau nggak dapat harta yang haram, kalau dapat harta yang haram kan begitu. Wah, nanti harta saya diutik-utik nih. Cemas itu dalam dirinya. Ketika timbul cemas, aspek tuh kortisol naik. Nanti endingnya tensi naik, gula naik, timbul masalah itu. Karena hidupnya nggak tenang. Orang yang korupsi pasti nggak tenang tuh hidupnya itu. Karena dia akan ada bayangan-bayangan untuk dikejar. Sama halnya dengan kita itu nyolong uang. Ya, itu kadang-kadang ada rasa, duh nanti kalau saya ketahuan kayak pencopet deh. Itu dia kalau nyopet kan mikir-mikir kan ya, ya kan? Aman gak nih ya? Kalau nggak mati. Udah ambil dicopet, kira-kira ketahuan nggak ya? Nanti dilihat di CCTV nggak ya? Itu jadi khawatir semua itu. Jadi ternyata pencuri pun lebih timbul khawatir, ya kan? Tetap ada rasa khawatir, rasa was-was dalam dirinya, gitu kan? Maka itu kenapa orang-orang yang berbuat tidak benar tadi korupsi, was-was akan timbul muncul di dalam dirinya, ya kan? Ketika itu terjadi, dia akan menghalalkan segala cara itu. Misalnya udah korupsi nih, dia tutupin kan supaya nggak ketahuan korupsinya. Dengan cara nyogok lagi. Atau bikin korupsi lagi, korupsinya dibagi sama orang-orang di sekitarnya. Jadi korupsi berjamaah. Karena dia akan berusaha menutupi kekurangan dia. Itu. Maka itu dia nggak akan bahagia itu hidupnya. Dia akan cemas terus-menerus dan timbul tidak ada rasa puas dalam dirinya. Sebenarnya di dunia juga tersiksa gitu dok ya? Tersiksa sebenarnya itu. Maka itu kenapa harus korupsi gitu loh? Toh juga mati nggak bawa harta. Sekali lagi itu bagi orang yang yakin sama akhiratnya. Masalahnya kadang-kadang yang mohon maaf ya, yang korupsi itu nggak yakin sama akhirat gitu loh. Kadang-kadang begitu kan, nggak yakin sama akhirat. Ada kehidupan loh setelah mati. Nah itu dia nggak yakin. Seolah-olah dia merasa hidupnya akan selama-lamanya di dunia. Maka itu dia ngumpulin harta. Padahal pasti akan mati loh. Coba kalau si korupsi itu ingat sama mati, mikir dia. Nah, rasa was-was yang luar biasa. Karena saya pernah kedapatan pasien gitu kan, ya seorang pejabat lah. Dia nggak bisa tidur, tensinya tinggi melulu, kasih obat nggak turun-turun. Cemas dia. Kenapa Pak cemasnya? Ya saya berbuat takutnya KPK ngecekin ini sampai kayak begitu. Jadi hidup saya juga rasa khawatir terus-menerus. Ya kan? Kan ada pejabat kita yang disorot terus kan, akhirnya tersangka kan, tersangka khawatir lagi itu gara-gara korupsinya dia. Pasti hidupnya nggak akan tenang gitu. Ya, jadi dampak dari ketidaktenangan itu akan berdampak kepada timbulnya penyakit. Tensi naik, susah tidur, gitu kan, timbul penyakit autoimun. Waduh. Itu loh, makanya perbuatan yang buruk itu kita hindari lah. Rasa khawatir, rasa suuzon, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, udah tuh langsung kortisolnya naik. Jadi nggak nyaman hidup begitu. Terus untuk apa korupsi gitu? Nah rata-rata mohon maaf, yang korupsi itu orang-orang yang udah banyak duit rata-rata itu. Bingung saya. Kayak nggak puas aja dok ya? Itulah ketimbul tidak kepuasan, dampaknya tidak bersyukur kepada dirinya. Nah jadi
mudah-mudahan ya kita jangan terjebak dengan hal korupsi lah. Ya hidupnya nggak akan tenang kok. Mungkin dia tenang selama menjabat. Coba lihat nanti setelah menjabat, lihat saja. Pasti dia akan timbul rasa was-was dan khawatir dia. Karena barang yang didapat dari barang hasil korupsi. Pasti dia akan khawatir gitu. Sekali lagi kalau dia punya iman ya. Kadang-kadang dia nggak punya iman ini. Harta seolah-olah bisa mengekalkan di dunia ya. Padahal mati pasti. Makanya saya pernah baca di Al-Quran medis tuh dok, tentang akibat berbohong ya, suka berbuat bohong itu bakalan berpengaruh ke fisik kita dok ya. Ya iyalah, berbohong dia akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu dampaknya tadi, salah satunya adalah kortisol, rasa khawatir, rasa berbohong, rasa cemas, rasa suudzon. Oh, itu imunnya jadi turun karena kortisol berlebihan menyebabkan respon imun menurun. Gampang sakit. Maka itu hidup itu yang dibikin enak-enak aja. Daripada bohong jadi resiko. Daripada korupsi tambah resiko lagi. Maka itu Islam mengajarkan hidup itu yang benar-benar baik ya. Jangan begini. Semua itu berdampak dari sisi kesehatan. Mudah-mudahan kajian ini biar nggak pada korupsi aja. Amin. Masya Allah, ini banyak banget insightful nih dari Dr. Agus ya. Iya. Dari mulai tadi tentang pola hidup sehat sampai dampak kebohongan ya untuk kesehatan kita ya. Masya Allah. Semoga teman-teman bisa bukan cuma mendengarkan tapi juga mengamalkan ilmu-ilmu tadi. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali dokter. Semoga ilmunya bisa didengar oleh seluruh netizen dan semoga sampai kepada pejabat. Insya Allah. Biar nggak korupsi gitu dokter. Iya. Sekian podcast pada kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.